lagu dari Krisdayanti. Saat ini, ketika kita melangkah di bulan Desember, hal yang muncul di dalam kebanyakan masyarakat yaitu Merry Christmas and Happy New Year. Seperti lagu Krisdayanti berkata, menghitung hari detik demi detik. Di setiap ada pertemuan, ada perpisahan pastinya. Seperti Desember dan Januari, berbicara tentang waktu, berbicara tentang tahun, berbicara tentang Merry Christmas, berbicara tentang tahun baru, berbicara tentang waktu, berbicara tentang seperti firman Tuhan berkata, sayangilah tahun-tahunmu. Berbicara tentang tahun, berbicara tentang usia, berbicara tentang usia, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang otoritas, berbicara tentang hak kesultanan. Ada tokoh dalam Alkitab yang cukup sangat menyedihkan yaitu Esau dan Yakub, di mana ada Esau yang menjual hak kesulungannya karena bubur kacang merah. Arti bubur kacang merah artinya adalah tentang percintaan yang berdosa. Di mana kita mengingat tentang Merry Christmas ada lahir seorang bayi dalam palungan. Mengingat akan kisah tentang Esau dan Yakub. Orang-orang tua terdahulu 80% telah jatuh ke dalam dosa karena percintaan. Bagaimana dengan kita? Kaum yang lebih muda, akankah mau mengikuti jejak-jejak dosa mereka atau berhenti untuk tidak melakukan dosa tersebut? Banyak jalan menuju dosa, sempit jalan menuju kebenaran. Nah, kita kembali back to years old. Banyak. Karena apa? Karena kaum-kaum yang terlebih tua itu menganggap remeh, menganggap leceh kesulungan. Salah satu cintaan. Dan kemudian karena keputusan, tindakan, perkataan, doktrin, sehingga firman Tuhan berkata, biarlah hidangan mereka menjadi cerah bagi mereka. Karena hidangan itu adalah sesungguhnya tubuh, roh, dan jiwa kita. Rumah ibadah itu adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Biarlah hidangan mereka menjadi cerah bagi mereka. Ada satu tokoh yaitu Esau di mana dia terlalu pintar dalam kejahatan. Mengapa ia sampai mau menjual hak kesulungannya? Karena dia melakukan dosa. Dari pikiran jahatnya seperti ini. Kalau aku menyamar jadi si ini, maka yang kena hinaan, maka yang kena kutukan adalah Yakub, tidak. Esau berpikir seperti itu. Tuhan mengetahui itu dalam benak Esau. Tetapi sesungguhnya menjual hak kesulungan itu bukan berarti kita menjadi diri atau fotokopi orang lain. Itu semua tentang otoritas. Secara otomatis ketika kita jatuh ke dalam dosa,
bagaimana untuk menebus itu? Sungguh-sungguh sangat susah. Kodrat si suluk itu tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Itu kodrat. Tetapi kaum tua yang terdahulu banyak sekali menantang kodratnya, sehingga mereka jatuh dan jatuh. Pertanyaannya bagi kaum tua yang harus dilontarkan di dalam benak mereka adalah bagaimana cara mempertahankan itu. Yang pertama, saya kasih jawabannya. Yang pertama, mengenal dahulu apa itu kebenaran, apa itu kesucian, apa itu neraca yang benar di dalam bersosialisasi. Yang kedua, setelah kita mengenal, melakukan neraca itu sendiri, menimbang dan melakukan. Back to design about balance of truth. To go on out authority in self-mind. Don't doubt. Untuk itu sahabat suara dengar udara, sahabat Maya, di hari Natal yang indah ini adalah sebuah renungan buat diri kita. Karena begitu banyaknya bayi-bayi kudus lahir yang tercipta dari dosa. Mereka kudus, tetapi pribadi kita sebagai sosok pelaku dosa tersebut sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti kisah Esau yang menjual, yang menggadaikan kesumbangannya kepada kaum wanita, kepada Yakub. Dan semoga di hari Natal ini membuat rema dalam diri kita, merenungi hal-hal apa yang sudah kita lakukan dalam setahun ke belakang. Akankah kita mau melakukan dosa tersebut? Seperti pepatah Indonesia berkata, keledai bodoh yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Sebenarnya keledainya tidak bodoh. Sebenarnya peribahasa itu kurang cocok ya. Keledai buta yang jatuh ke dalam lubang yang sama. Buta secara intelektual, buta secara berpikir tadi. Seperti kisah di mana ada sosok Herodes yang menyuruh dengan segala kekuasaan membunuh bayi-bayi. Karena apa? Karena otoritas mereka telah terpradai. Jangan bermain api di dekat bensin, di dekat danau bensin, kalau engkau tidak mau terbakar. Seperti itulah dosa. Untuk itu, mari kita merenung hal-hal apa yang telah kita lakukan. Jika kita melakukan banyak dosa, saatnya kita berdamai, minta maaf, dan jangan mengulangi dosa-dosa tersebut lagi. Ingat, seperti bilangan, setiap bilangan dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Setiap bilangan dikali dengan
juga dengan karakter diri kita. Sekalipun banyak pengajar, pendidik, pengkhotbah, penceramah, motivator, jika kita tidak mau menerima segala ajaran, didikan, doktrin tersebut, maka hasilnya adalah nol. Seperti sejarah yang telah terjadi. Gue lebih pandai, gak usah deh mengkhotbahi saya, gak usah deh menceramahi saya. Gue mampu menjadi seorang pejabat, gue mampu menjadi seorang aparat hukum, gue mampu menjadi seorang pendeta, gue mampu menjadi seorang ulama, gue mampu menjadi seorang guru. Tetapi ketika mereka menjabat, mereka tidak menunjukkan hasil yang signifikan, tidak menunjukkan hasil yang benar, bahkan kembali kepada otoritas Allah itu sendiri, jatuh ke dalam dosa, seperti kitab Roma pasal 1, di mana ada penyalahgunaan wewenang. Itu seringkali terjadi. Penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan otoritas. Untuk itu sahabat Suara Dengar Udara, sahabat Manya, semoga di tahun ke depan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih benar. Untuk itu, sampai jumpa. Selamat Natal dan Tahun Baru 1 Januari. Merry Christmas and Happy